The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order and the crew, so that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law, and they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. Pemerintah Rusia memberi respons keras setelah Amerika Serikat menyita kapal tanker berbendera Rusia di perairan Atlantik Utara. Dalam pernyataannya pada Rabu 7 Januari 2026, Kementerian Transportasi Rusia mengonfirmasi bahwa kapal tanker minyak Marinera telah ditangkap oleh militer AS. Menurut otoritas Rusia, penyitaan itu dilakukan di laut lepas di luar wilayah perairan negara manapun. Moskwa menyebut serangan terhadap kapal itu telah melanggar konvensi PBB tentang hukum laut yang menjamin kebebasan navigasi di perairan internasional. Otoritas Rusia juga menyampaikan saat ini kontak dengan kapal Marinera telah terputus. Kementerian Luar Negeri Rusia menambahkan saat ini mereka terus memantau perkembangan kasus tersebut. Sejumlah warga negara Rusia diyakini berada di antara awak kapal. Moskwa juga mendesak AS untuk memastikan para pelaut diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat, serta segera dipulangkan. Adapun kasus ini berawal sejak akhir tahun lalu, ketika kapal tersebut dilaporkan mencoba mendekati Venezuela. Saat itu penjaga pantai AS berupaya menaiki kapal, namun ditolak oleh awak kapal. Kapal tersebut kemudian berbalik arah menuju perairan Atlantik. Selama pengejaran, kapal tersebut mengganti namanya dan beralih menggunakan bendera Rusia. Washington menuduh kapal yang sebelumnya bernama Belawan itu telah melanggar sanksi dari Amerika Serikat. Gedung Putih pada Rabu 7 Januari 2026 menegaskan penyitaan kapal tanker Belawan dilakukan sesuai hukum Amerika Serikat. Dalam konferensi pers di Washington, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa Belawan disita karena melanggar sanksi AS. Penyitaan dilakukan di Samudra Atlantik Utara berdasarkan surat perintah pengadilan federal setelah kapal itu dilacak aparat. Menurut Leavitt, Belawan merupakan bagian dari apa yang disebut Washington sebagai armada bayangan Venezuela yang selama ini mengangkut minyak yang terkena sanksi. Ia menegaskan pemerintahan AS di bawah presiden saat ini tidak akan menoleransi praktik tersebut. Gedung Putih juga menyebut penyitaan itu disertai perintah judisial yang berarti awak kapal kini berpotensi menghadapi proses hukum. Pemerintah AS menyatakan para kru dapat dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili jika diperlukan. Selain Belawan, otoritas AS pada hari yang sama juga mengamankan kapal tanker lain bernama Sofia di kawasan Laut Karibia. Kapal itu disebut sebagai tanker tanpa kewarganegaraan yang terlibat aktivitas ilegal dan kini dikawal penjaga pantai AS menuju Amerika Serikat. Gedung Putih menegaskan kedua operasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menindak jaringan pengiriman minyak ilegal di belahan barat.